Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salam Patunggilan. Pada saat malam hari ini, kita patut bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Dengan berkat kasih Kristus, pada saat ini mari kita bersama-sama bersekutu dengan penuh sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir, dan ibadah pada malam hari ini kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Keluargaku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keteduhan hati, mari kita memasuki ibadah keluarga ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai dasar ibadah pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Demikian firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setiap orang pastinya punya rasa ketakutannya masing-masing. Mungkin tentang kondisi keuangan, tentang pekerjaan, dan juga masa depan, kesehatan, atau pasangan hidup, dan lain sebagainya. Rasa takut itu akan berdampak negatif karena rasa takut akan merebut damai sejahtera kita, sehingga membuat kita menjadi stres dan bahkan bisa membuat kita menjadi sakit. Saudaraku yang terkasih,
Jadi jangan biarkan ketakutan akan mengikat hidup kita, bahkan menghancurkan harapan dan masa depan kita. Karena Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Pada saat ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama kita berdoa mohon terang daripadanya. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu bersama keluarga kami. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan dari Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33 yang demikian firman-Nya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu."
lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Berbahagialah bagi setiap orang yang mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta yang mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rasa takut menyiksa dan membunuh manusia. Takut lawan katanya berani. Dalam kehidupan beriman, setiap orang pernah mengalami ketakutan. Hidup di dalam iman menuntun banyak kewajiban yang harus dilakukan. Semua yang dilakukan demi iman terkadang menimbulkan rasa takut untuk memulai apa yang semestinya dilakukan. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah merasakan rasa takut. Ketakutan, hal ini juga dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Ketakutan dan keraguan yang dimiliki Petrus sebetulnya itu tak beralaskan. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sebab Tuhan ada bersamanya pada saat itu. Namun ia tetap merasa
takut sebab ia kurang percaya. Orang yang memiliki rasa takut berarti orang yang tidak memiliki kepercayaan. Teguran yang diberikan Tuhan kepada Petrus juga diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam realitas kehidupan sehari-hari, berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai rintangan dan penderitaan membuat kita sering tidak percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang ini yang sementara dilanda wabah COVID-19, COVID-19. Siapa orang yang tidak takut? Siapa orang yang tidak bergetar jiwanya jika ada saudara-saudara kita atau keluarga kita atau lingkungan kita yang terdampak penyakit tersebut? Maka pesan Tuhan dalam Injil hari ini mengingatkan dan meneguhkan iman kita akan kasih dan kesetiaannya di dalam hidup kita. Kadangkala iman kita menjadi goyah oleh terpaan gelombang-gelombang kehidupan. Dan karena itu kita langsung merasa takut dan ragu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah imanmu. Percayalah, Yesus tidak akan membiarkan kita binasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang milik Kristus. Harusnya senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk takut menghadapi aneka tantangan atau badai dalam hidup. Sebab selama kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apapun badai dan tantangan yang kita hadapi pasti akan berlalu dan kita akan tetap berdiri kokoh. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, tantangan dan berbagai kesulitan yang menghampiri hidup kita, kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh menyerah. Karena kita tetap harus mencari Tuhan. Alasan kita harus mencari Tuhan karena hanya Dialah yang sanggup mengatasi semua pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita.
Tuhan akan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bertekun dan percaya kepada Yesus. Dialah yang sanggup mengatasi segala kesulitan hidup dan menuntun kita untuk menikmati kehidupan yang penuh damai dan sukacita bersamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami anak-anak-Mu memohon keselamatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, di mana saat ini COVID-19 yang selalu menghantui kami. Berkati kami semua, begitu juga para medis yang bekerja keras merawat pasien-pasien COVID. Tuhan campur tangan untuk mereka. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk rancangan kegiatan GKJW. Kiranya semua dapat berjalan dan terlaksana karena kehendak-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan kami pada malam hari ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat mencukupkan segala kebutuhan gereja kami. Kami juga mohon berkati Bapak Pendeta, Panatua, Diaken, dan juga jemaat-jemaat dimanapun, baik di Pepantan, Induk, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan untuk-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 332, di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan penghiburan untuk kita. Kekuatan serta penghiburan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tetap setia.